Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Ael atau Nur Ali Budiman. Jadi kali ini aku bakal membahas tentang perkembangan sosial, perkembangan psikologi, yaitu dalam ranah perkembangan gender. Nah, perkembangan peran gender di dalam psikologi perkembangan ini merujuk pada bagaimana individu itu mengidentifikasi, memahami, dan juga menginternalisasikan peran mereka yang berkaitan dengan jenis kelamin mereka dan juga di dalam konteks budaya dan sosial. Nah, tema ini mencangkup beberapa perubahan yang mana ini terjadi di dalam hidup seseorang yang berkaitan dengan pemahaman dan ekspresi gender mereka. Nah, ada nih beberapa aspek penting di dalam perkembangan gender. Yang pertama adalah kita harus mengenalkan peran gender kepada anak-anak. Kita harus mengenalkan nih bagaimana secara mitrahnya laki-laki dan secara mitrahnya perempuan. Nah, di sini anak-anak ini akan mulai dikenali dan memahami peran gender sejak usia dini. Nah, pada tahap ini mereka ini belajar tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan melalui interaksi sosial dan pengamatan terhadap orang dewasa, serta pengaruh tentang media dan juga budaya. Nah, misal nih, pada usia sekitar 2 atau 3 tahun, anak-anak mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan dan juga cenderung terlibat di dalam permainan mereka yang dianggap sesuai dengan gender mereka. Lalu yang kedua, ada juga teori-teori yang berkenaan dengan perkembangan peran dalam gender. Nah, ada beberapa teori psikologi yang menjelaskan bagaimana peran gender ini bekerja. Di antaranya adalah yang pertama, teori kognitif sosial yang dijelaskan oleh Albert Bandura, yang mana menurut teori ini anak-anak belajar tentang peran gender melalui pengamatan dan juga peniruan perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Nah, proses ini melibatkan model-model perilaku yang sesuai dengan norma gender di dalam masyarakatnya. Nah, yang kedua adalah pemrosesan informasi, yang mana teori ini menyatakan bahwa anak-anak ini membangun skema mental mereka terkait dengan gender yang membantu mereka untuk mengkategorikan apakah mereka itu adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang sesuai dengan atribut mereka. Nah, ada yang selanjutnya adalah pengaruh sosial dan budaya. Nah, jadi peran gender ini gak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis juga loh, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Lingkungan keluarga, pendidikan, mitra kerja, dan juga masyarakat luas ini tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam membentuk pandangan anak terhadap gender mereka dan apa yang dianggap oleh laki-laki dan juga perempuan. Nah, misalnya di dalam banyak budaya, laki-laki itu dianggap lebih dominan dan lebih kuat. Di dalam keluarga contohnya, laki-laki lebih diandalkan untuk melakukan hal-hal yang berat, sedangkan perempuan itu diandalkan untuk melakukan hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, seperti menyapu dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau di konteks lain, misalkan di dalam lingkungan laki-laki cenderung lebih dominan kepada olahraga seperti sepak bola, sedangkan perempuan itu lebih cenderung kepada hal-hal yang berbau hobi dan juga seperti memasak dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah peran gender pada remaja, yaitu pada masa remaja individu ini mulai yang namanya mengembangkan pemahaman yang lebih matang tentang gender mereka. Mereka ini mulai nih yang namanya mempertanyakan peran tradisional dan juga mengeksplorasi identitas atau gender mereka, yang mana mereka ini mulai memahaminya melalui hubungan sosial, aktivitas, dan juga orientasi seksual mereka. Nah, di tahap seperti ini, beberapa remaja ini sudah mulai nih yang namanya menunjukkan minat mereka dan juga bakat mereka untuk mengatasi atau menentang norma-norma yang berkaitan dengan gender yang berlaku. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan peran gender pada dewasa. Nah, di dalam perkembangan gender pada orang dewasa, peran gender seringkali tercermin di dalam pekerjaan, peran keluarga, dan juga hubungan sosial. Nah, tetapi peran gender ini juga berkembang atau bisa berubah seiring berjalannya waktu, terutama di dalam masyarakat yang semakin terbuka yang semakin terbuka terhadap kesetaraan gender. Nah, ada nih beberapa individu yang mungkin merasa tertekan oleh harapan sosial yang berkenaan dengan kesetaraan gender. Nah, sementara yang lain mungkin merasa lebih bebas untuk mengungkapkan diri mereka di luar norma tradisional.
Lalu yang selanjutnya adalah faktor biologis dan juga faktor genetik. Yang mana walaupun pengaruh sosial sangat besar, faktor biologis ini juga mempengaruhi loh tentang perkembangan peran gender. Yang mana perbedaan hormon dan struktur otak dapat mempengaruhi kecenderungan berperilaku, tetapi tidak sepenuhnya menentukan bagaimana individu mengidentifikasi peran mereka. Oke, mungkin itu dulu materi tentang perkembangan peran gender dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.